Di tengah proses penyidikan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdy Sambo menjalani sidang etik pada 25 Agustus lalu di gedung Transnational Crime Center Mabes Polri. Setelah menggelar sidang etik selama 18 jam, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri membacakan putusan sidang etik untuk Ferdy Sambo. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus, pemberhentian tidak dengan hormat, atau PTDH sebagai anggota Polri. Dalam sidang itu, Sambo dinyatakan terbukti melanggar kode etik Korps Bayangkara. Niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam, dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Namun, mantan Kadif Propam Polri itu tak langsung menerima putusan sidang. Mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Sesuai dengan aturan, pengajuan banding seperti yang diminta Sambo memang diperbolehkan. Dan itu artinya Kapolri harus membentuk Komisi Kode Etik Polri Banding setelah menerima materi memori banding dari Sambo. Dalam sidang etik Sambo, Polri menghadirkan 15 saksi. 3 diantaranya adalah tersangka pembunuhan Yosua, yaitu Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir pribadi Sambo, dan Baradae. Dalam sidang itu, hanya Baradae yang hadir secara daring. Susilaning Tias, Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban menyebut, timnya mendampingi Baradae selama proses sidang etik Sambo. Baradae telah resmi mendapat perlindungan dari LPSK sebagai Justice Collaborator sejak pertengahan Agustus lalu. Richard ini udah lebih fresh gitu ya, lebih semangat, apalagi mengetahui bahwa banyak pihak di luar sini ya yang memberikan support kepada yang bersangkutan. Beda dengan pertama kali bertemu dengan kami gitu ya, yang sepertinya tidak plong gitu ya, ketika terus kemarin saya lihat lebih plong. LPSK berharap Kejaksaan Agung nantinya juga mengizinkan mekanisme sidang sama seperti saat sidang etik, yaitu dilakukan secara daring khusus untuk Baradae. Akan berkoordinasi juga dengan Kejagung berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa berkasnya harus dipisahkan dengan pelaku lainnya dan penuntutan harusnya juga di akhir. Nah, yang kedua berkaitan dengan mekanisme sidang. Maka kami akan mengusahakan untuk secara online saja. Jadi ini untuk supaya Baradae tidak tertekan gitu ya ketika memberikan keterangannya. Dalam rapat kerja bersama anggota Komisi 3 DPR pada 24 Agustus lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mencatat sudah ada 97 personel Polri yang diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dan juga ada kurang lebih 35 orang yang saat ini sedang kita proses, 6 masuk dalam obstruction of justice dan sisanya akan masuk dalam pelanggaran kode etik. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri menegaskan komitmen institusinya untuk menuntaskan kasus ini. Ini juga merupakan komitmen kami untuk betul-betul melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua harus dibuka sesuai fakta. Psikolog forensik Reza Indragiri menyebut ada 4 parameter yang menjadi tolok ukur keberhasilan penanganan kasus pembunuhan Yosua.
4 parameter itu adalah tuntas. Makna tuntas adalah di akhir nanti harus ada orang yang dihukum pidana. Yang kedua harus menyeluruh, tidak hanya pidana pembunuhan tapi juga membuka jalan ke pidana-pidana lainnya kalau memang ada. Plus juga menyeluruh dalam pengertian dibutuhkan adanya pertanggungjawaban Polri sebagai institusi. Yang ketiga adalah objektif dalam pengertian bahwa proses penanganan kasus ini harus sesuai kaidah saintifik dan harus sesuai dengan aturan-aturan normatif. Dan yang keempat, harus transparan, yaitu gerak-gerik Polri, maju mundurnya penanganan kasus ini harus terinformasikan ke publik. Ungkap secara tuntas dan transparan. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua jadi momentum bersih-bersih Polri. Mari kita kawal bersama, karena ini tak hanya demi kepentingan Polri semata, namun juga kepercayaan masyarakat pada Korps Tribrata.